Oke, assalamualaikum ya. Ketemu lagi dengan aku Muhammad Arif Tamami di sesi sekarang apa ini? Aku sampai bingung ini aku mau ngasih sesi apa. Yang jelas tantangan buat konsistensi, bagaimana caraku untuk melawan rasa malas agar kita bisa konsisten. Sekarang ini aku mau seriusin yang namanya akhir-akhir ini ya. Ini aku yang namanya ini dunia kreatif, dan aku lebih ke segmen YouTube dan juga blog dan juga YouTube. Ada beberapa ini 5 channel yang sudah aku komitmen bagaimana caranya di Desember ini aku bisa upload konsisten di 5 channelku ini dengan segmen yang berbeda. Akademi 7 itu lebih ke programming tutorial, kreatoritme lebih ke belajar SEO dan dunia kreatif, loyalis 7 ke how to, bebas how to apa aja di Muhammad Arif Tamami ini sebagai diary aku pribadi, dan juga Wikipedia mengenai investasi. Gila gak tuh? Kalau dibilang berat, ya berat. Aku masih mempertahankan segmen ini ya, mempertahankan dengan styleku yang sekarang karena masih belum mumpuni untuk kualitas, aku akui itu. Tapi setidaknya di sini aku mencoba untuk berkomitmen bagaimana caranya untuk aku bisa meraih tambahan rezeki di dunia AdSense ini ya. Tidak dipungkiri tantangan utamanya itu apa? Konsisten. Satu aja itu sulit, apalagi banyak channel yang harus aku urusi, belum lagi visi besar yang memang sudah aku plan sejak awal. Itu sulitnya minta ampun. Aku sudah trial itu sejak Oktober, terus sedikit cerita ya, September sampai akhirnya di akhir ini aku coba untuk bagaimana caranya agar konsisten. Sulit banget untuk merubah sebuah kebiasaan, tapi dari yang aku rasain saat ini ya, sulit karena kita tidak terbiasa. Kebiasaan itu terbentuk karena kita mengulangi kebiasaan yang kita ulangi setiap harinya. Nah, aku tidak memungkiri kalau untuk merubah sebuah habit itu membutuhkan effort yang sangat besar. Habit dimana kita yang biasanya bangun siang, terus bagaimana caranya kita bisa bangun pagi, terus habit dimana kita harus seperti ini ya, bagaimana caranya kita untuk konsisten upload, tapi gitu bentar nanti aja juga bisa. Itu sebuah kebiasaan buruk yang harus kita lawan, dan itu sulit sih. Nah, bagiku gimana sih caranya ini ya, juga aku masih belajar ya. Satu, kita rubah. Aku dulu itu tidur ya kayak gini lah, maksudnya polanya itu malam kerja siang tidur. Nah, sekarang aku mau merubah. Sekarang bagaimana caranya tetap kita konsisten. Itu sulit memang, tapi kita bisa mencoba untuk merubah dari sedikit demi sedikit. Yaitu apa? Kita coba tidur agak sorean lah, jam 10. Biasanya kita tidur jam 1 malam. Itu bagaimana caranya kita bisa tidur jam 11. Kita mundurin sedikit-sedikit, kita konsistenin, dan selama 40 hari kalau aku pribadi.
Ini juga pola yang aku latih hampir 40 hari. Aku konsisten bagaimana caranya aku kerja, entah itu ngoding, entah itu bikin materi yang sudah aku scheduling dan yang lain-lain. Jadi seperti itu polanya. Nomor satu yaitu kalian harus belajar untuk konsisten dan mengulangi sedikit demi sedikit selama 40 hari. Hari pertama, hari kedua pasti bisa, hari ketiga itu tantangannya biasanya agak sedikit kendor dan biasanya loss. Kembali ke semula, ya kita ulangi lagi dari awal lagi sampai kita bisa konsisten. Jangan marahin diri sendiri dan coba kita untuk berdamai ya, dan selalu bersyukur pencapaian apa, kemajuan kita yang telah kita tentukan. Yang kedua yaitu untuk kejenuhan ya, kejenuhan yang aku rasain, melawan rasa jenuh. Yang kedua itu kita harus selalu mencoba untuk melawan rasa jenuh. Jenuh seperti apa? Orang yang biasanya tidak terpola, saat dia membiasakan sebuah pola, itu biasanya ya tahu sendiri, jenuh. Ini seperti ini rutinitas, oh jam segini kita harus ini, jam segini kita harus ini, jam segini kita harus ini. Itu kita, walaupun kita sudah mencoba untuk menulis sendiri, itu biasanya rasa jenuhnya itu muncul. Nah, itu bagaimana kita bisa melawan rasa jenuh? Yaitu paksa. Cluenya di situ. Walaupun tidak harus langsung berat dulu, langsung ngoyo dulu, tapi tidak bisa konsisten 1-2 hari ya, tapi 3 hari zong gitu. Jangan gitu. Kita biasakan konsisten ya, walaupun kita sedikit memaksa, walaupun oh ya hari ini aku harus menulis 100 kata, misal kita harus menulis 500 kata di blog ini. Nah, kita harus paksa tuh, walaupun kita jenuh ya, walaupun kita nggak ngapa-ngapain di depan laptop ya, kita harus di situ ya. Oke, setelah itu kita tulis. Harusnya itu yang nomor 2, kita harus menulis dulu apa yang akan kita lakuin di hari ini. Tapi enggak apa-apa, di poin yang ketiga ini yaitu tadi kita harus menulis jadwal kita hari ini mau ngapain. Pakai tulisan tangan, jangan pakai notepad ya. Itu membantu kognitif kita, otak kanan dan otak kiri kita saat kita menulis di sebuah kertas ya. Terus yang keempat, apa sih yang bisa membentuk kebiasaan baik dan kita bisa konsisten? Evaluasi. Evaluasi ini bukan berarti kita menghakimi ya, kita menghakimi oh ini tidak bisa, kita gagal nih, kita seperti ini, tidak bisa. Jangan menghakimi diri sendiri. Walaupun progresnya kecil, kita tetap harus ngasih selamat pada diri kita bahwa kita mampu melewati tugas yang hari ini kita tulis dan kita mampu laksanakan, walaupun belum optimal, tapi kita bisa melakukannya esok hari dan lebih baik lagi. Nah, di situ waktu yang membuktikan kalian harus konsisten. Bagaimana caranya? 40 hari itu dibiasakan sampai menjadi sebuah yang awalnya itu beban menjadi sebuah kebiasaan, yang rutinitas, yang memang ya itu memang kewajiban kita harus seperti itu gitu. Nah, itu sedikit tips dari aku yang mungkin bisa menjadi referensi kalian untuk membangun kebiasaan baik
cara konsisten. 4 cara agar kita bisa konsisten. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan thank you. Ini sebagai catatanku. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.